warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Selamat pagi, Ibu. Pada pagi ini kita akan belajar, tapi sebelum kita belajar, kita berdoa menurut keagamaan dan percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum lanjut, Ibu absen dulu ya. Yang pertama, Alia Putri. Hadir, Ibu. Baik. Kaisa Najini. Hadir, Ibu. Dan Tiara Aureli Verta. Hadir, Ibu. Baik. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu. Ada yang tahu kita mau belajar apa kali ini? Belum ada yang tahu ya? Bu. Baik, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Apa udah muncul? Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang kaidah pencacahan. Nah, sebelum itu, Ibu akan membacakan terlebih dahulu kompetensi dasar dan kompetensi inti yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Nah, kompetensi dasarnya ada 3.3, yaitu menganalisis aturan pencacahan, ada aturan pengisian tempat, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Kemudian ada juga tujuan pembelajaran yang diharapkan akan tercapai pada pembelajaran kali ini. Nah, untuk tujuan yang pertama, yaitu ada memahami konsep kaidah pencacahan. Yang kedua, mengidentifikasi fakta pada aturan pencacahan, yaitu ada aturan pengisian tempat, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Pada pertemuan yang sekarang, kita akan belajar tentang aturan pengisian tempat dan aturan penjumlahan terlebih dahulu. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak nih kaidah pencacahan itu apa? Mungkin ada yang udah baca atau yang masih ingat waktu pelajaran SMP. Tahu sedikit, Bu. Silakan Alia. Jadi, kaidah pencacahan bisa juga disebut sebagai suatu ilmu yang berkaitan dengan menentukan banyaknya cara suatu percobaan dapat terjadi. Itu, Kak. Nah, benar. Jadi, kaidah pencacahan merupakan sebuah aturan membilang untuk mengetahui banyaknya kejadian atau objek-objek tertentu yang muncul. Nah, kaidah pencacahan ini juga biasanya tuh disebut sebagai ilmu yang berkaitan dengan menentukan banyaknya cara pada suatu percobaan. Di sini ada yang tahu nggak nih metodenya apa saja pada kaidah pencacahan? Ada 5, Bu. Ya, apa saja coba Alia sebutkan. Ada metode pengaturan pengisian tempat, metode aturan penjumlahan, perkalian, permutasi, dan kombinasi. Ya, betul sekali. Nah, jadi pada kaidah pencacahan ini itu terdapat beberapa metode. Nah, yang pertama ada pengisian tempat, yang kedua ada aturan penjumlahan, yang ketiga ada aturan perkalian, yang keempat itu ada metode permutasi, yang kelima ada metode kombinasi. Nah, pertemuan sekarang kita akan membahas yang aturan pengisian tempat dan aturan penjumlahan saja dulu. Untuk selebihnya akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang aturan pengisian tempat. Sebelumnya mungkin ada yang udah tahu atau ada yang masih ingat gitu tentang aturan pengisian tempat itu apa?
pada lupa ya. Nah, baik, Ibu akan jelaskan lagi. Dan jadi aturan pengisian tempat ini itu identik dengan aturan perkalian yang mungkin akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, jadi tuh pada umumnya berkaitan dengan cara penyusunan objek atau unsur pada tempat atau posisi yang tersedia. Sebagai contohnya, kayak susunan angka yang menunjukkan bilangan tertentu, susunan huruf yang membentuk kata tertentu, dan masih banyak lainnya. Nah, Ibu akan memberikan contoh, yaitu ada sebuah contoh. Gilang memiliki 3 kaos dengan warna putih, merah, dan biru, dan juga memiliki 2 celana panjang berwarna hitam dan coklat. Tentukan berapa kemungkinan Gilang akan menggunakan kaos dan juga celana panjang. Mungkin kalian bisa mencari dulu jawabannya. Ibu kasih waktu mungkin 5 menit cukup. Nanti akan kita bahas bersama. Baik, ada yang udah belum anak-anak? Alia mau coba Ibu. Boleh, silakan. Jadi terdapat 3 cara atau 3 metode untuk menentukan berbagai kemungkinan Gilang menggunakan kaos atau celana panjang. Ya, benar sekali. Nah, 3 caranya itu ada apa aja, Alia? Yang pertama pakai diagram pohon dulu Ibu. Ya. Gimana cara nentuinnya? Yang pertama pakai yang kaos dulu Ibu, yang warna dari kaosnya ada putih, merah, dan biru. Jadi kita misalkan saja ya, untuk putih yaitu P, untuk merah yaitu M, dan untuk biru B. Selanjutnya, Dikasih panah untuk ke celana panjang tiap masing-masing kaosnya. celananya ada 2 kan ya, jadi kita bikin panahnya juga 2. Selanjutnya, Celana panjangnya terdiri dari hitam dan coklat. Jadi jadi setiap masing-masingnya dikasih hitam dan coklat. ya, kita misalkan saja dulu ya, untuk hitamnya itu H, dan coklatnya itu C. Itu juga sama yang di bawahnya. Jadi himpunannya ada apa aja? Jadinya putih hitam, putih hitam, Ya, putih hitam. terus putih coklat, Ya, hitam, ya, coklat, merah coklat, biru hitam, ya, biru hitam. dan biru. Betul. Ada biru coklat. Nah, jadi dari ini kita bisa lihat ada berapa kemungkinan yang bisa dipakai oleh Gilang. Dapat 6 kemungkinan pasangan bajunya. Ya, banyaknya kemungkinan atau banyaknya pasang yang bisa dipakai oleh Gilang ada 6 cara. Nah, yang lainnya gimana? Ada yang beda atau sama semua jawabannya? Sama Ibu. Sama Kaisa gimana? Sama semua ya. Nah, habis itu ada cara apa lagi yang kedua? Pakai tabel silang Ibu. Ya, bisa pakai tabel silang ya. Nah, tabel silangnya berarti yang atasnya ada berapa? Dibikin berapa Ada kali? 3. Oh, di atas. Berarti yang di atas untuk kaos atau baju kaosnya, yang di bawah untuk celana. celana.
Nah, tadi kaosnya ada apa aja? Ada warna putih, Ya, biru. biru. Berarti celananya? Warnanya ada hitam sama coklat. Coklat. Nah, berarti himpunannya di sini ada apa aja? Putih hitam, Hitam. Kemudian merah, hitam, ya. biru hitam, Biru hitam. yang bawahnya putih coklat, Ya, putih coklat. Yang lainnya kalau mau ikut merah, ikut boleh ya. Merah, merah coklat, dan merah dan biru coklat. tuh. Nah, berarti dilihat dari tabel ini ada berapa banyak cara atau banyak pasang? Ada 6 pasang juga Ibu. 6. Pasang. Ada 6 pasang atau 6 cara. Nah, yang lainnya gimana? Sama atau ada yang beda? Sama Ibu. Sama Ibu. Sama. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang untuk C-nya ada gimana? Himpunan pasangan berurutan, Bu. Ya, betul. Berarti kayak gimana cara penulisannya? Kurung Kurawa. Ya. Buka kurung. Hmm. Tadi putih hitam. Ya. Tutup kurung. Buka kurung putih coklat. Ya, putih coklat. Terus? Kurung. Buka kurung lagi. Merah hitam. Ya, merah hitam. Merah coklat. Merah coklat. Biru hitam dan biru coklat. Betul. Biru hitam dan biru coklat. Berarti kalau dilihat dari ini banyaknya pasangan atau banyaknya cara ada berapa? Ada 6 juga Ibu. 6 pasang. Berarti ya banyaknya pasang atau banyaknya cara ada 6. Gimana yang lainnya jawabannya sama semua atau mungkin ada yang beda? Sama Ibu. Sama. Alia bisa disimpulin? Kesimpulannya dengan menggunakan 3 metode yang sudah tadi dikerjakan dapat disimpulkan bahwa banyaknya cara Gilang memakai kaos dan juga celana panjang ada sebanyak 6 cara. Yang caranya mungkin dari 3 warna tadi Ibu, 3 warna putih, merah, biru dikali 2 warna celana yaitu coklat dan hitam, jadi 3 kali 2 sama dengan 6. Ya, betul sekali Alia. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa untuk cara mempermudahnya itu kita bisa mengkalikan banyaknya cara menggunakan kaos dan banyaknya cara menggunakan celana panjang. Tadi kita ketahui kan banyaknya cara menggunakan kaos itu ada 3, dan banyaknya cara menggunakan celana panjang ada 2, sehingga 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi ada 6 cara Gilang untuk memakai pakaiannya itu. Ada yang mau bertanya dulu sampai sini? Nah, jadi bisa kita simpulkan untuk aturan pengisian tempat. Misalkan ada N tempat tersedia dengan K1 adalah banyaknya cara mengisi tempat pertama, kedua adalah banyaknya cara mengisi tempat kedua, ketiga adalah banyaknya cara mengisi tempat ketiga, dan seterusnya hingga Kn adalah banyaknya cara mengisi tempat ke N. Nah, jadi untuk kita mengetahui banyaknya kemungkinan dari ini tuh, maka banyaknya cara pengisian tempat yaitu K1 dikali K2 dikali K3 dikali sampai Kn.
itu untuk mengetahui banyaknya kemungkinan atau banyaknya cara. Nah, kemudian ada lagi nih contoh soal. Yaitu dari 8 anggota OSIS akan dipilih 4 orang sebagai tim pengurus untuk menduduki jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapakah banyaknya susunan tim pengurus yang mungkin? Nah, Ibu akan beri waktu 5 menit. Silakan dikerjakan. Ada yang mau mencoba menjawabnya? Boleh, Kaisa Ibu. Baik, Kaisa. Gimana penyelesaiannya? Bikin kotak dulu. Dibikin berapa kotak dulu ini? Dibikin 4, karena ada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Betul sekali. Kita bikin 4 kotak karena yang kita butuhkan itu ada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Kemudian, diapakan lagi, Kaisa? Pada kotak pertama itu 8. Ya, karena anggotanya itu ada 8 anggota OSIS yang akan dipilih kan. Jadi, karena semuanya bisa memenuhi untuk kedudukan ketua, jadi kita pilih semuanya, yaitu ada 8 anggota. Kemudian selanjutnya 7. 7. Kenapa 7? Karena satu tempat tidak bisa diduduki oleh 2 orang. Ya, betul. Karena tadi yang di ketua udah diduduki 1 orang, berarti sisanya tinggal 7. Kemudian selanjutnya untuk sekretarisnya 6. ya 6 karena udah ada 2 yang menduduki ketua dan wakil. Kemudian selanjutnya 5. betul sekali. Berarti kemungkinannya ada berapa cara atau ada berapa susunan tim? Jadi dikalikan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 maka 1680. Ya, betul sekali. Ada 1680 cara penyusunan. Nah, yang lainnya gimana? Ada yang beda? Sama Ibu. Nah, Tiara gimana? Sama? Sama Ibu. Baik, sama semua ya. Kita lanjut lagi materinya. Kemudian ada aturan penjumlahan. Ada yang tahu nggak nih aturan penjumlahan itu kayak gimana? Mungkin pada belum tahu ya. Nanti Ibu bahas saja. Jika ada sebanyak A benda pada himpunan pertama dan ada sebanyak B benda pada himpunan kedua dan kedua himpunan itu tidak beririsan, maka jumlah total anggota di kedua himpunan adalah A tambah B. Untuk memperjelas, sini Ibu ada sebuah contoh. Jika seseorang akan membeli sebuah sepeda motor di sebuah dealer, di dealer itu tersedia 5 jenis Honda, 3 jenis Yamaha, dan 2 jenis Suzuki. Berapa banyak pilihan sepeda motor yang mungkin? Nah, Ibu kasih waktunya, mungkin 3 menit cukup? Atau mungkin ada yang mau langsung jawab? Coba kerjain dulu ya Ibu. Oh yaudah, Ibu kasih waktu ya. Baik anak-anak, ada yang udah? Ada yang Tiara mau mencoba? nyoba. Oke, gimana Tiara? Nah, jadi untuk jawabannya itu berapa banyak pilihan sepeda motor yang mungkin, yaitu 10. Kenapa 10? Karena di dealer itu tersedia 5 jenis Honda, 3 jenis Yamaha, dan 2 jenis Suzuki. Jadi banyak pilihannya itu 5 ditambah 3 ditambah 2. Jadi 10 Ibu. Ya betul sekali. Jadi orang tersebut mempunyai banyak pilihannya, ada 10 jenis yang bisa dipilih ya. Gimana yang lainnya, paham nggak? Paham Ibu. Paham ya. Baik anak-anak, mungkin ada yang bisa menyimpulkan aturan penjumlahan itu kayak gimana? Kalian mau coba Ibu? Iya silakan Alia. Jadi kesimpulannya, misalkan terdapatkah buah kejadian yang saling lepas, dengan kejadian ke-1 dapat terjadi dalam N1 cara yang berbeda, kejadian kedua dapat terjadi dalam N2 cara yang berbeda, hingga seterusnya, hingga kejadian ke-K dapat terjadi dalam NK cara yang berbeda. Jadi, banyak cara terjadinya adalah dengan menjumlahkan seluruh cara dalam kejadian tersebut. Gitu nggak Ibu? Ya, betul sekali. Nah, Ibu lebih perjelas lagi ya. Jadi kita misalkan terdapat buah kejadian yang saling lepas. Yang tadi kayak Alia bilang sebelumnya itu benar. Kemudian kejadian yang pertama atau yang ke-1 terjadi dalam N1 cara berbeda.
Kejadian yang kedua dapat terjadi dalam N2 cara berbeda. Kejadian yang ketiga dapat terjadi dalam N3 cara berbeda hingga seterusnya sampai kejadian yang ke-K. Nah, kejadian ke-K ini dapat terjadi dalam NK cara berbeda. Apabila ada sebuah soal yang kayak gini, maka banyaknya cara yang terjadi itu pada seluruh kejadian dari kejadian pertama hingga kejadian yang ke-K, yaitu N1 ditambah N2 ditambah N3 sampai seterusnya sampai ditambah N ke K. Itu merupakan banyaknya cara. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum, Ibu. Kalau gitu kita lanjut ke latihan soal lagi ya. Berikut ada soal yang bisa kalian kerjakan. Untuk soal nomor 1 mungkin 15 menit cukup atau kurang? Cukup kayaknya, Bu. Dicoba dulu. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang kesulitan atau ada yang bingung, bisa ditanyakan ke Ibu atau diskusikan ke teman-temannya yang lain ya. Ada yang udah? Ibu Kaisa udah. Mau coba Kaisa? Boleh Ibu. Mau pakai aturan atau cara? Pakai cara pohon. Oke, pakai diagram pohon ya, berarti. Gimana kalau pakai diagram pohonnya? Yang pertama Andi. Kita misalkan aja ya, Andi itu A. Kemudian? Budi itu B. Itu B itu Budi. Kemudian? Cecep itu C. Oke. Terus? Dodi itu D. Iya. Selanjutnya digimanain, Kaisa? Ada 3 cabang. Iya, 3 cabang. Setelah itu gimana? Di Andi ada Budi, Iya, ada Cecep, Budi, ada Cecep, dan ada Budi. Kemudian yang untuk Budinya, pasangannya ada siapa aja? Pasangannya ada Andi, Cecep, sama Dodi. Cecep, dan Dodi. Kemudian untuk pasangannya Cecep, ada siapa aja? Ada Andi, Ada Andi, ada Budi, ada Dodi. Kemudian yang untuk pasangannya Dodi, ada Andi, Budi, dan Cecep. Ya, ada Andi, Budi, dan Cecep. Berarti pasangannya ada siapa aja? Andi sama Budi, Andi dengan Cecep. Andi Cecep. Kemudian ada Andi dan Budi. Kemudian ada siapa lagi? Budi dan Andi. Ya, Budi Andi. Ada Budi dan Cecep. Ada Budi dan Cecep. Ada Budi dan Dodi. Iya, Budi dan Dodi. Selanjutnya ada siapa lagi? Cecep dan Andi. Cecep dan Budi. Lalu Cecep dan Andi. Dan Dodi. Selanjutnya ada Dodi dan Andi. Ya. Dodi dan Budi. Dodi, Budi. Yang terakhir ada Dodi dan Cecep. Ada Dodi dan Cecep. Habis itu digimanain, Kaisa? Maka banyak susunannya ada 12 cara. Iya, betul sekali. Banyaknya susunan ada 12 cara. Nah, gimana yang lainnya jawabannya sama atau ada yang berbeda mungkin? Sama Ibu. Kemudian untuk soal nomor 2. Yang nomor 2 ada yang udah? Tiara mau nyoba, Bu. Boleh, Ara. Dibaca dulu ya soalnya. Baik, Ibu. 2. Jeno memiliki kendaraan yang terdiri dari 3 buah sepeda motor, 2 buah sepeda, dan 4 buah mobil. Jika Jeno ingin pergi ke sekolah dengan berkendara, maka banyaknya pilihan yang dilakukan Jeno ada berapa? A. Tuliskan pilihan apa saja yang bisa dilakukan Jeno untuk pergi ke sekolah dengan berkendara. B. Berapa banyak pilihan yang bisa dilakukan Jeno dan jelaskan bagaimana cara menentukan pilihannya. Ya, yang A, itu tuh Jeno bisa pergi dengan 3 buah sepeda motor. Terus 2 buah sepeda. 3 buah sepeda motor. Sepeda motor kita misalkan saja kayak sebagai SM. Baik, Kemudian, Ibu. 2 buah sepeda. 2 buah sepeda. Dan 4 buah mobil. Dan 4 buah mobil. Kita misalkan sepeda itu S dan mobil itu M ya. Kemudian yang B-nya?
Yang B itu ditanya tadi banyak cara Jeno memilih. Nah, Iya. alat transportasi yang dipakai Jeno untuk pergi ke sekolah itu salah satunya yakni bisa dipilih sepeda, sepeda motor atau mobil. Iya. Akan tetapi Jeno tidak mungkin untuk mengendarai lebih dari satu kendaraan. Maka banyaknya cara Jeno berangkat ke sekolah sama dengan eh, banyaknya cara mengendarai sepeda ditambah Ditambah banyak cara mengendarai sepeda motor ditambah banyak cara mengendarai mobil. iya, banyak cara mengendarai mobil. Tadi banyak cara mengendarai sepeda itu 3. 3 atau 2? Sepeda 2 Ibu. Nah, ya. Banyak, Banyaknya cara sepeda ada 2. Kemudian ditambah banyaknya cara sepeda motor itu 3. ya. Ditambah banyak cara mengendarai mobil itu ada 4. Betul sekali. Berarti ada berapa totalnya? 9 cara. Betul. Berarti Jeno memiliki 9 cara untuk berangkat ke sekolah. Nah, yang lainnya gimana nih? Ada yang beda? Sama Ibu. Untuk soal nomor 3, Ibu kasih waktu mungkin 5 menit cukup? Atau mungkin ada yang mau langsung jawab? Boleh nyoba dulu Ibu. Nah, boleh. Silakan Alia. Jadi untuk yang A, dibaca dulu Ibu soalnya atau langsung? Baca dulu, boleh. Jadi, amati pertanyaan berikut ini. Dari kota A ke kota B terdapat angkutan umum berupa 5 ojek dan 2 taksi. Yang kedua, dari kota B ke kota C tersedia 5 bus, 2 kereta, dan 10 taksi. Dan yang ketiga, dari kota C ke kota D tersedia 1 pesawat terbang dan 3 kapal. Ada berapa kendaraan alternatif untuk melakukan perjalanan dari kota A ke kota B, dari kota B ke kota C, dan dari kota C ke kota D. Jadi yang pertama, dari banyaknya cara untuk melakukan perjalanan dari kota A ke kota B adalah 5 ditambah 2 sama dengan 7. Ada 7 cara jadinya. 5 tambah 2, berarti ada 7. 5-nya itu dari yang ini ya, yang ojek, Ya. dan yang 2-nya itu yang taksi. Dari Tuh. Yang lain gimana? Ada yang beda? Atau sama semua? Sama Ibu. Ya, lanjut yang B-nya Alia. ya, yang B-nya kemudian banyak cara untuk melakukan perjalanan dari kota B ke kota C dengan 5 bus ditambah 2 kereta ditambah 10 taksi. Jadi ada 17 cara. Betul sekali. Kemudian yang C-nya? Yang C-nya banyak cara untuk melakukan perjalanan dari kota C ke kota D dengan 1 pesawat terbang ditambah 3 kapal. Jadinya 4 cara. Betul sekali. Berarti ada 4 cara. Nah, yang lainnya gimana? Ada yang beda atau sama semua? Sama Ibu. Sama ya. Nanti kita lanjut ya yang keempat. Ibu kasih waktu 15 menit cukup. Baik anak-anak, yang nomor 4 ada yang sudah? Ada yang mau mencobanya? Saya sudah Ibu. Bisa mau coba jawab? Ya, Boleh baca dulu ya soalnya. banyaknya bilangan antara 2.000 dan 6.000 yang dapat disusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan tidak ada yang angka yang sama adalah karena bilangan antara 2.000 dan 6.000 adalah ribuan, jadi terdiri dari 4 digit. Ya, Maka berarti pertamanya itu bikin 4 kolom. betul. Kemudian gimana Kaisa? Pada kolom pertama dapat diisi oleh bilangan 2, 3, 4, dan 5 karena digit awal tidak boleh lebih dari 6 dan banyaknya bilangan yang dapat menempati kolom pertama adalah 4 angka. Jadi 4. Berarti ada 4 ya di sini. Kemudian untuk kolom yang kedua atau kolom ratusannya? Untuk kolom yang kedua diisi dengan 7 angka.
Kenapa 7 Karena angka? dari 8 angka dan sudah dipakai 1 pada kolom pertama. Ya, Jadi betul. sisanya Kemudian selanjutnya, pada kolom ketiga diisi dengan 6 angka. ya, karena nggak boleh ada angka yang sama ya. Jadi kolom ketiga ada 6 angka. Kemudian untuk kolom yang keempat, Diisi dengan 5 angka. Kemudian bisa dikalikan 4 dikali 7 kali 6. 5. Berapa angka Isa hasilnya? 840. 440. Gimana yang lainnya jawabannya? Sama semua? Sama Ibu. Oke, lanjut ya ke soal nomor 5. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Nomor 5 ada yang sudah? Alia mau coba Ibu boleh? Boleh. Dibaca dulu ya Jadi soalnya. Jadi nomor 5, jabatan ketua OSIS dapat diduduki oleh siswa kelas 11 atau kelas 12 jika siswa kelas 11 terdiri dari 110 orang dan siswa kelas 12 terdiri dari atas 90 orang. Tentukan banyak cara memilih ketua OSIS. Penyelesaiannya, pertama-tama diketahuinya dulu. Diketahuinya. Untuk banyak siswa kelas 11 sama dengan 110 orang. Kemudian? Untuk kelas 12-nya 90 orang. Ya, kelas 12 ada 90 orang. Ya. Dikarenakan yang ditanyakan adalah banyak cara memilih ketua OSIS. Jadi hanya satu yang bisa menduduki posisi ketua OSIS. Nah, berarti terdapat 2 kemungkinan. Yang pertama, siswa kelas 11 yang terpilih atau siswa kelas 12 yang terpilih. Ya. Tapi 2 kemungkinan tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan, Bu. Jadi makanya karena tidak boleh, makanya pakai aturan pencacahan yang digunakan adalah aturan penjumlahan. Berarti gimana? Benar sekali, Alia. Banyak cara memilih ketua OSIS-nya 110 ditambah 90. 110 ditambah 90. Sama dengan 200 cara. Oh, ada 200 cara ya untuk memilih jabatan ketua OSIS. Yang lainnya gimana jawabannya? Sama? Sama ya. Kita lanjut ya yang ke soal nomor 6. Ibu beri waktu ya 10 menit. Baik anak-anak, nomor 6 ada yang udah? Tiara mau nyoba, Bu. Boleh Tiara. Dibaca dulu ya soalnya. Baik ya, Bu. 6. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 akan disusun bilangan genap yang terdiri atas 3 angka berbeda. Banyak bilangan genap yang dapat disusun adalah. Nah, yang 6 itu tuh, bilangan yang akan disusun itu terdiri atas 3 angka. Berarti ada 3 tempat yang tersedia, Bu. Ada satuan, puluhan, ratusan, atau ratusan, puluhan, atau satuan. Berarti kita bikin dulu kolomnya ada 3. Ada ratusan, puluhan, dan satuan. Kemudian? Nah, karena angkanya berbeda, maka angka yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi. Ya, betul. Terus? Nah, banyak pilihan angkanya untuk satuan itu. Gini, Bu, oleh karena bilangannya genap, maka angka satuannya harus genap. Ya. Dengan demikian, pengisian tempatnya harus dimulai dari satuan. Berarti satuan, puluhan, ratusan. Di satuannya itu karena bilangan genap antara 1 sampai 7 itu ada 3, yaitu 2, 4, 6. Maka untuk kolom satuan banyak angkanya ada 3. Jadi kalau apa, Bu? Ya, jadi kalau misalkan ada soal yang
kayak tentukan bilangan yang genap atau ganjil, kita mulainya dari belakang dulu. Lanjut Tiara, untuk puluhannya. Nah, untuk puluhan itu tuh ada 6 buah angka yang dipilih dari angka 1 sampai 7. Salah satu angka sudah digunakan pada kolom satuan tadi. Maka terpilih 6 untuk kolom puluhan. Betul. Nah, Untuk kolom selanjutnya untuk ratusan itu tuh terdiri dari 5 buah angka. Karena sudah terisi pada kolom puluhan tadi. Iya, betul. Karena yang 2 angka sudah diisi oleh kolom puluhan sama satuan ya. Nah, Ya, jadi Ibu. Tiara, Jadi banyak bilangan genap yang dapat disusun itu adalah 90, yaitu 5 dikali 6 kali 3. nah gimana yang lainnya? Jawabannya ada yang berbeda? Sama Ibu. Oke, sama ya. Nah, kemudian soal yang nomor 7. Ibu kasih waktu dulu ya. 10 menit untuk mengerjakan. Nomor 7 ada yang mudah? Alia mau coba Ibu. Boleh, silakan Alia. Nomor 7, dibaca dulu ya soalnya. Iya. Nomor 7, dalam sebuah panitia, wakil dari sebuah jurusan dapat dipilih dari dosen atau mahasiswa. Jika pada jurusan tersebut memiliki 37 dosen dan 83 mahasiswa, berapa banyak cara memilih wakil dari jurusan tersebut? Ya, berarti gimana penyelesaiannya? Jadi pertama-tama terdapat 37 dosen dan 83 mahasiswa. Ya, berarti ada 37 dosen dan 83 mahasiswa. Karena pada jurusan tersebut tidak ada dosen yang berstatus mahasiswa ataupun mahasiswa yang berstatus dosen, maka berdasarkan maka soalnya dikerjain dengan cara aturan penjumlahan, benar nggak? Iya, benar. Berarti jadinya gimana? Jadinya 37 ditambah 83 37 ditambah 83 sama dengan 120 cara untuk memilih wakil dari sebuah jurusan. Ya, betul sekali. Nah, gimana yang lainnya jawabannya? Ada yang berbeda? Sama Ibu. Oke, sama. Kaisa gimana, Kaisa? Sama Ibu. Oke, sama semua ya. Nah, sampai sini ada yang masih bingung atau ada yang mau bertanya mungkin? Belum Ibu, belum ada yang ingin ditanya. Oke, paham ya semuanya? Paham. Sebelum kita tutup, nah, Ibu mau minta kalian untuk menyimpulkan semuanya yang udah kita pelajarin. Nah, di sini siapa nih yang mau menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajarin? Alia coba Ibu. Ya, silakan Alia. Kesimpulannya, kaidah pencacahan yaitu suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang terjadi dalam sebuah percobaan tertentu. Adapun beberapa metodenya yang pada kaidah pencacahan yaitu metode pengisian tempat, metode aturan penjumlahan, perkalian, metode permutasi, serta metode kombinasi. Ya, betul. Nah, jadi pada kaidah pencacahan ini, Ibu perjelas lagi ya. Kaidah pencacahan adalah suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Nah, ada beberapa metode pada kaidah pencacahan. Yang pertama ada metode aturan pengisian tempat, metode penjumlahan, metode perkalian, metode permutasi, dan metode kombinasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita baru membahas ya metode pengisian tempat dan metode aturan penjumlahan. Kemudian untuk aturan pengisian tempat itu
lebih identiknya itu lebih kayak ke untuk aturan perkalian yang akan kita bahas untuk pertemuan berikutnya. Aturan pengisian tempat ada 3 cara untuk menyelesaikannya, yaitu ada bisa menggunakan diagram pohon, bisa menggunakan tabel silang, kemudian juga bisa menggunakan himpunan pasangan terurut. Kemudian untuk aturan penjumlahan, jika ada beberapa kegiatan berbeda, namun hanya salah satu yang dilakukan, itu maka bisa menggunakan aturan penjumlahan. Nah, mungkin sekian dulu ya pembahasan kali ini. Selebihnya akan kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu.